Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Zamzani. Saya dari Prodi Sistem Informasi di kelas uh, Etika Profesi dalam Sistem Informasi 801. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester yang telah saya kerjakan tentang kode etik profesi seorang data analis. Yang mana di sini uh, saya sebagai seorang yang bekerja aktif dalam dunia data, khususnya data analis, akan menjelaskan pada teman-teman apa saja yang perlu diketahui terkait kode etik sebagai profesi data analis. Saya Muhammad Syafian Zamzani. Oke. Oke, yang pertama, seorang data analis wajib menjaga kerahasiaan data. Seorang data analis wajib menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari perusahaan manapun maupun pelanggan atau user ya. Nah, informasi yang bersifat rahasia seperti misalnya data pribadi pelanggan, laporan keuangan, atau strategi bisnis perusahaan itu tidak boleh disebarluaskan kepada pihak yang tidak memiliki hak akses. Kewajiban ini penting karena kita perlu menjaga kepercayaan pengguna dan menghindari penyalahgunaan data yang dapat merugikan berbagai pihak. Kalau di pekerjaan saya sendiri termasuk harga satuan produk ya, atau HPP produk itu ketika produksi berapa harganya dan harga jualnya berapa itu orang-orang secara umum tidak boleh mengetahui. Maka jangan sampai seorang data analis itu menyebarluaskan hal-hal yang menjadi privacy perusahaan atau user atau customer dengan semena-mena. Itulah pentingnya menjaga kerahasiaan data. Berikutnya ada menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Nah, seorang data analis dalam melakukan analisa data harus menyajikan hasil yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data tidak boleh sampai dimanipulasi, diubah, atau disembunyikan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Ini sangat sering terjadi ketika apabila saya sendiri ingin menyusun laporan. Dalam menyusun laporan, biasanya ketika user membaca laporan itu user hanya ingin tahu hal-hal baiknya. Nah, kadangkala begitu laporan yang kita buat ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan berdasarkan data, itu akan sangat rawan sebagai seorang data analis itu untuk memberikan atau memanipulasi data demi kepentingannya. Nah, itu tidak boleh sampai terjadi karena fakta yang ada yang kita dapat berdasarkan data yang kita miliki itu tentunya harus sesuai dengan apa yang ada. Integritasnya tinggi akan menghasilkan laporan yang objektif sehingga keputusan yang diambil oleh manajemen itu dapat lebih tepat dan terpercaya. Yang ketiga, ada menghormati privasi pengguna. Data analis harus menghormati hak privasi setiap individu yang datanya digunakan dalam proses analisis. Nah, penggunaan data itu harus sesuai dengan tujuan yang telah disetujui dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan tanpa izin. Selain itu, data analis juga perlu memahami dan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi agar tidak terjadi pelanggaran hukum maupun etika. Yang keempat, seorang data analis bertanggung jawab terhadap hasil dari analisa yang telah dilakukan. Jadi setiap hasil analisis yang dihasilkan itu harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi metode maupun kesimpulan yang diberikan. Seorang data analis harus memastikan bahwa data yang digunakan itu valid dan proses analisa dilakukan secara benar. Nah, tanggung jawab ini penting karena hasil dari analisa itu akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang strategis yang dapat mempengaruhi jalannya organisasi ataupun perusahaan. Jadi, analisa yang telah kita lakukan itu betul-betul harus kita optimalkan dan insight yang diberikan itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai sudah memberikan kesimpulan, sudah memberikan rekomendasi kepada manajemen atau pihak terkait, ternyata hasilnya tidak memuaskan. Itulah
yang harus bisa kita lakukan. Yang kelima, ada menghindari konflik kepentingan. Seorang data analis harus bekerja secara profesional dan tidak memanfaatkan akses terhadap data untuk kepentingan pribadi. Misalnya, kita menggunakan informasi perusahaan itu untuk keuntungan pribadi atau memberikan akses data kepada pihak tertentu demi memperoleh keuntungan. Sikap profesional dalam menghindari konflik kepentingan akan menjaga objektivitas dan kepercayaan terhadap profesi tersebut. Ya, karena emang biasanya seorang data analis itu mempunyai akses yang lebih ketimbang karyawan atau pegawai-pegawai lain. Maka kita yang diberikan hak seperti itu jangan sampai malah justru men-share atau membagikan data-data tersebut kepada orang yang tidak memiliki kepentingan, tidak mempunyai haknya. Karena itu bisa, kalau orang sampai tahu, itu bisa menjadikan sebuah konflik antar divisi ataupun antar manajemen. Yang berikutnya, yang keenam, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Perkembangan teknologi dalam ilmu data itu berlangsung sangat cepat. Nah, oleh karena itu, seorang data analis harus meningkatkan kemampuan melalui pelatihan, sertifikasi, maupun pembelajaran mandiri. Dengan memperbarui pengetahuan dan keterampilan secara berkala, seorang profesional itu dapat memberikan hasil analisa yang lebih akurat, serta mengikuti perkembangan metode dan teknologi terbaru. Berikutnya, nomor 7, menggunakan teknologi untuk tujuan yang positif. Nah, teknologi dan data itu harus kita manfaatkan untuk memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat. Seorang data analis tidak boleh menggunakan keahliannya untuk melakukan tindakan yang merugikan, seperti penyebaran informasi palsu, diskriminasi berbasis data, atau aktivitas yang melanggar hukum. Nah, penggunaan teknologi secara bertanggung jawab akan membantu menciptakan lingkungan digital yang aman dan bermanfaat. Itulah 7 kode etik yang harus kita terapkan di profesi seorang data analis. Ya, kenapa kita harus menerapkan itu? Inilah ada manfaatnya. Di penerapan kode etik, pertama tentu ada meningkatkan kepercayaan. Penerapan kode etik itu membantu membangun kepercayaan antara perusahaan, pelanggan, dan masyarakat. Ketika data dikelola secara aman dan profesional, pihak yang terkait akan merasa lebih yakin untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Dan berikutnya ada melindungi hak dan privasi pengguna. Dan mematuhi kode etik data pribadi pengguna dapat terlindungi dari penyalahgunaan. Pelindungan ini sangat penting di era digital karena ketika data menjadi aset yang sangat berharga, tentunya semua orang tidak ingin data pribadi atau data milik mereka tidak ingin disebarluaskan begitu saja. Kemudian yang terakhir ada mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Analisis yang dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab itu akan menghasilkan informasi yang akurat. Informasi tersebut dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Itulah manfaat apabila kita bisa menerapkan kode etik seorang data analis. Oke, kesimpulannya, kode etik itu merupakan pedoman penting bagi profesi data analis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Melalui penerapan prinsip seperti menjaga kerahasiaan data, menjunjung tinggi kejujuran, menghormati privasi pengguna, serta bertanggung jawab terhadap hasil analisis. Seorang data analis dapat bekerja secara profesional dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Dengan demikian, kepercayaan terhadap profesi ini dapat terus terjaga di tengah perkembangan teknologi dan data yang semakin pesat. Itulah yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua, pada Bapak Ibu dosen yang sebagai pembimbing saya di kelas ini. Sekian dari saya Muhammad Septian Zamzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.